Masih bersama Tugas Enteng. Halo pemirsa, jumpa kembali dengan Tugas Enteng. Kali ini Tugas Enteng dengan aplikasi rekening air ya. Ini pesanan dari PT Royal Tirta Mandiri. Nah, tampilan awal seperti ini. Kita ada menu setting, kemudian tarif pelanggan, ada menu buat transaksi dan cetak ulang. Kita langsung ke menu setting. Nah, di menu setting ini kita bisa mengisi identitas dari perusahaan, kemudian kita bisa memilih ukuran struk ya. Ada 3 ukuran struk yang saya persiapkan di sini. Kemudian kita masukkan nama kasir dan tahun pembuatan. Nah, jadi satu file ini berguna untuk 1 tahun ya. Nanti untuk tahun berikutnya bisa di copy dan dihilangkan datanya untuk data yang baru. Kemudian di sini ada setting printer. Kita bisa pilih simpan PDF atau kita print ya. Kalau simpan PDF untuk nama printer tidak terlalu masalah untuk tidak diisi, tapi kalau mau print ya, misalnya ke printer thermal atau printer inkjet biasa atau dot matrix, ini kita isi dengan nama printer sesuai yang terinstall di dalam aplikasi ya. Jadi kalau terinstallnya seperti ini ya, kita isi biasa. Kemudian catatan bagian bawah dari invoice-nya atau struknya kita bisa kasih di sini. Itu bagian setting. Kemudian bagian tarif, ini bisa kita setting tarifnya untuk biaya administrasi berapa, pemeliharaan berapa, kemudian untuk publikasinya kita bisa isi karena ini skemanya ada seperti ini ya. Jadi kalau dia pakai meter kubik pertama, 10 pertama dihargai segini, yang kedua dihargai segini, ketiga segini, keempatnya 6.000. Nah, ini nanti akan menghitung sendiri. Kemudian langsung kita ke menu pelanggan ini untuk mengedit pelanggan. Ke transaksi masih sama ke menu pelanggan ya. Jadi kita akan membuat kerjaan kita di menu pelanggan ini. Nah, data transaksi pelanggan. Nah, di sini kita lihat untuk bagian atas ya, ada tombol-tombol home, kembali ke home tadi. Untuk ini bulan bisa kita pilih ya. Kalau mau menampilkan semuanya tinggal pilih semua. Nanti dia Januari sampai Desember akan dimunculkan di sini. Kemudian kita coba pilih Januari aja ya. Nah, ini Januari. Untuk Januari di sini untuk meteran awal tahunnya harus diisi ya, untuk bulan Januari sebagai patokan untuk menghitung publikasi air. Tapi kalau nanti bulan Februari meteran awalnya ini sudah tidak akan dilakukan perhitungan, tapi melakukan perhitungannya dari meteran bulan Januari ya, bulan lalu ya. Jadi dia otomatis. Yang penting kalau mau ngisi bulan Januari, meteran awal tahunnya harus diisi ya. Kemudian ini hitung, ini menu hitung untuk menghitung tagihan ya. Jadi nanti akan sama aplikasinya akan dihitung tagihannya ya. Jadi pengguna ini kita tidak usah repot-repot ngitung. Nanti kalau klik hitung nanti akan menghitung. Untuk cetak struk ya, untuk mencetak struk. Cetak daftar ini untuk mencetak daftar yang transaksi ini pelanggan kita ini. Oke, sekarang kita langsung ke aplikasinya. Ini kita punya pelanggan dengan ID pelanggan sekian, kategori atau golongannya ya, terus nama pelanggan, alamat, nomor HP, keterangan, meteran awal tahun. Nah, untuk data Januari misalnya kita mau input, ini meteran awal tahun harus diisi ya. Misalnya saya isi 0, atau kadang kan meteran awal tahun kan nggak mesti 0 ya. 0 itu untuk pemasangan baru ya. Misalnya ada yang sudah 234,3 misalnya ya, kita isi aja seperti itu. Jadi ini mengisinya bebas ya, sesuai kondisi meteran yang ada di pelanggan. Kemudian untuk melakukan pencatatan dan membuat tagihan ke pelanggan, ini yang kita isi hanya tanggal catat sama angka meteran ketika petugas itu datang mencatat meteran ya. Misalnya petugas kita itu datang di bulan Januari di tanggal 7 misalnya, bulan 7 bulan 1 tanggal 7 bulan 1 tahun 2023. Nah, ini misalnya sama. Terus ini tanggal 8 ya.
ya, jadi diisi sesuai data petugas ya, biasanya petugas kan keliling mencatat. Kemudian di sini angka meteran ya yang ditunjukkan sama meteran ketika petugas datang itu berapa, misalnya 11,2. Untuk yang pelanggan 2 misalnya 239,1 ya, misalnya ini 73,9. Nah, jadi angka meteran ini dalam koma-koma ya, biasa kan kalau dilihat di meteran ini bisa angkanya bisa dilihat koma-komanya. Kemudian sudah ya, kita cukup isi itu saja. Kemudian langkah selanjutnya apa? Kita klik tombol hitung, dia nanti otomatis akan menghitung ya, ini jalan sendiri, dia menghitung tagihan ke pelanggan. Kalau sudah selesai sesuai dengan jumlah pelanggan, sudah muncul nih nilai total tagihannya. Jadi si pelanggan 1 memakai air 11,20, pelanggan 2 nya 4,80 meter kubik, kalau yang pelanggan ketiga 13,65, dan ini tagihannya sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan dia pemakaiannya. Nah, kita sekarang langkah selanjutnya adalah melakukan cetak struk. Misal nih pelanggan 2 datang mau bayar, kemudian kita klik aja di sini ke pelanggan 2, nama pelanggannya diklik ya, atau boleh di mana saja lah ya, kita klik nama pelanggan aja ya. Ini pelanggan 2 datang membayar, kita klik aja cetak struk, yang penting ini diklik dulu pelanggan 2 nya. Nah, ini muncul datanya si pelanggan 2 mau bulan Januari, ada tagihan Rp23.728.000 rupiah ya. Kita masukkan dia nominal bayarnya berapa, misalnya pakai uang 25.000, ada kembalian 1.272. Kalau kita klik selesai, dia datanya akan ditulis di dalam pembayaran. Setelah itu kita langsung diarahkan ke struk ya. Nah, di sini struk. Nah, kita bisa print karena tadi simpan PDF, jadi ini hasil PDF. Nah, kalau ini format 88 mili ya. Kalau sudah, kita ke home. Misal mau saya ganti ya, ini 88 tadi, 58, kita nanti lihat bedanya. Saya mau ke pelanggan 1, kita klik aja namanya, cetak struk, nominal bayarnya berapa, kemudian selesai ya. Nanti ke sini, nah ini bentuknya, kita print. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita home ya, kita ke transaksi yang pelanggan 3, kita rubah ke bentuk A5 ya, kita coba lihat bedanya. Pelanggan 3 diklik, kemudian cetak struk, kemudian kita isi sesuai nominal bayar, selesai. Nah, menu struk seperti ini kita cetak. Jadi ada 3 bentuk ya. Bentuk yang pertama ada yang kecil ya, struk kecil yang 58 mili ya, struk kecil seperti ini. Bentuk yang kedua ini yang lebih lebar ya, kayak di supermarket itu kan pakainya yang ukuran 88. Ini yang pakai ukuran A5 ya, kalau mau cetak pakai dot matrix atau printer inkjet biasa pakai seperti ini juga bisa. Nah, ini ada 3 model. Nah, misalnya nih ya, kita lupa nge-save ya, lupa nge-save, misalnya kita tidak simpan PDF-nya si pelanggan tadi, tapi pelanggan itu sudah kita bayarkan, maka kita langsung bisa cetak ulang ya. Caranya misalnya ini pelanggan 2 diklik cetak struk, di sini muncul tulisan sudah dibayar lunas, cetak ulang struk, oke. Langsung masuk ke sini cetak ulang ya, jadi ini bisa mencetak ulang struk yang sudah kelewat ya. Ini datanya masih utuh, cuma yang beda adalah cetak bukti transaksinya di sini, tanggalnya ya, tanggal
transaksi tanggal cetaknya yang ganti ya. Jadi seperti itu ya. Oke, itu saja yang bisa kita berikan ya. Oh ya, untuk bulan Februari ya, kita coba untuk bulan Februari angka meterannya tinggal masukkan yang di sini aja, ini nggak usah di anu lagi. Kalau tadi Januari kan kita lihat ya, kita lihat kalau Januari si pelanggan satu kan 11,2. Coba kalau di Februari kita masukkan angka meterannya 12 ya, maka kalau kita klik hitung dia cuma pakai 0,8 ya, 0,8. Ini pastikan sebelum klik hitung semuanya sudah terisi ya, di sini sudah terisi semua pelanggan. Jadi kita input data tanggal catat sama angka meteran itu semua pelanggan, kemudian kita klik hitung. Meskipun nanti kalau misal kita mau hitung lagi juga bisa sih. Misalnya seperti ini, kita mau klik hitung lagi, nanti akan menghitung ulang. Nah, jadi nggak apa-apa kalau sudah terhitung kayak tadi 00 sudah kehitung belum fix ya datanya, ya kita bisa anu lagi. Nah, kita bisa hitung ulang ya. Oke, itu terima kasih, sampai jumpa.